siang kepada kita semua, kepada peserta, kepada Pak Ibu Guru Pendamping. Selamat kembali di pelatihan online kita sesi yang kedua. Hari ini sesi yang kedua, topik yang akan kita bahas adalah tentang pengenalan sayuran, buah, dan bunga yang dapat dibuat farming. Ya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya akan mute semuanya supaya kita bisa mendengar dengan jelas materi yang akan disampaikan oleh pelatih nantinya. Oke. Yang memandu acara kita pada hari ini adalah Ibu Tantri dari SMK Batu. Dan ada Pak Susilo Wardani yang akan bertugas sebagai admin di chat room kita. Silahkan adik-adik peserta sekalian yang memiliki pertanyaan, jangan ragu, jangan tunggu sampai materi selesai. Silahkan langsung aja dituliskan jika ada pertanyaan di kolom komentar. Selanjutnya acara ini saya serahkan kepada Ibu Tantri yang akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir nantinya. Silakan Ibu Tantri, saya persilahkan. Baik, Mbak Lili, terima kasih atas waktunya. Cara saya ambil alih. Kepada seluruh peserta, saya bacakan kembali aturan selama pelatihan. Adapun aturan yang wajib diikuti oleh semua peserta, yang pertama adalah menggunakan username dengan pola nama sekolah, underscore nama lengkap siswa. Bagi siswa yang masih belum menggunakan pola tersebut diharapkan untuk segera mengganti supaya nanti dalam melakukan interaksi lebih mudah. Yang kedua, masuk ruang Zoom meeting 10 menit sebelum pelatihan dimulai. Yang ketiga, mengikuti sesi pelatihan hingga akhir dan tidak diperkenankan meninggalkan Zoom sebelum pelatihan selesai. Yang keempat, mute mikrofon selama pelatihan. Tetap berbicara jika dipersilakan host atau trainer. Yang kelima, menyampaikan komentar atau pertanyaan di kolom chat dan mengisi form evaluasi di akhir sesi. Baik, untuk agenda pelatihan pada siang hari ini akan dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama adalah presentasi oleh Bapak Andri Hamzah dari Ewindo selama 30 menit. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 20 menit. Kemudian termin kedua, yaitu presentasi oleh Bapak Deki dari Ewindo selama kurang lebih 30 menit dan dilanjutkan dengan tanya-jawab selama kurang lebih 20 menit. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Bapak Andri Hamzah, untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak Guru, Ibu dan Bapak dari Agri Propokus, serta teman-teman YPTS dan para siswa SMK Pertanian seluruh Indonesia. Ya? Oke, baik, selamat siang juga kepada para tim yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Hamzah, biasa dipanggil Hamzah, dan saya di Divisi Urban Farming beserta Pak Rusli. Dalam kesempatan kali ini, halo, kedengaran suaranya? Kedengaran Pak, tapi dari saya kurang keras ya, kurang keras sedikit. Oh, kurang keras, baik. Ya. Agak maju kali ya. Ya, pada siang hari ini kita akan mempresentasikan macam-macam tanaman, macam-macam sayuran, di mana nanti kita akan mengenal sayuran daun, kemudian sayuran buah, serta bunga. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu bahwa yang namanya benih berkualitas biasanya faktor utama penunjang produktivitas dari tanaman itu sendiri. Adapun jenis-jenis, sebelumnya kita kembali dulu ke presentasi awal kemarin, bahwa di sini untuk memulai bercocok tanam yang baik dan benar itu biasanya
ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita belajar menanam tanaman sayur daun terlebih dahulu. Dimaksudkan untuk agar si siswa atau masyarakat yang ingin bercocok tanam, begitu menanam sayuran produk dari benih panah merah, dia akan berhasil, kemudian akan menambah keinginan untuk menanam kembali. Biasanya hal ini terjadi ketika si masyarakat bercocok tanam, kemudian si tanaman yang pertama kali ditanam itu mati, maka kemungkinan untuk bercocok tanam kembali itu biasanya agak kurang. Makanya kita sarankan untuk pertama yaitu pemilihan sayuran daun pada tahap pembelajaran awal. Setelah sukses untuk pemilihan sayuran daun seperti kangkung, bayam, cesim, kemudian kita melakukan tahapan selanjutnya yaitu pemilihan tanaman sayur buah. Biasanya tanaman sayur buah ini agak sedikit lebih menantang dibanding sayuran daun, di mana sayuran buah ini lebih banyak hambatannya dari hama dan penyakit. Kemudian setelah sayuran buah, disarankan untuk sayuran rambat. Nah, ini juga lebih menantang setelah sayuran buah, kemudian sayuran rambat seperti pare, oyong, labu madu, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu bunga. Salah satu fungsi bunga itu adalah untuk, di samping untuk menambah nilai estetika, yaitu untuk menjadi musuh alami bagi para hama dan penyakit tanaman. Baik, sebelum nanti ada presentasi mengenai tanaman sayur, buah, dan bunga, kita harus mengetahui dulu benih yang bagus itu seperti apa. Ya, salah satu contoh ya. Oh, punya Mas. Ya, baik. Nanti kita juga sambil nunggu teman-teman yang lain, kita sambil operasikan kondisi di sini, baik. Nah, untuk memudahkan si siswa melakukan proses penanaman, biasanya dipilih benih yang bermutu terlebih dahulu. Contoh benih bermutu itu seperti apa? Yang pertama, dia memiliki isi atau tidak terlihat. Mati? Ya, memiliki germinasi yang tinggi. Biasanya kalau di kami, benih yang memiliki germinasi tinggi, maka akan dilakukan tindak lanjut yaitu sampai ke penjualan. Sementara jika benih yang tidak memiliki germinasi tinggi, biasanya kami akan eliminasi, gunanya untuk meningkat produktivitas si tanaman itu sendiri. Kemudian kedua, ciri-ciri benih yang berkualitas itu biasanya dia memiliki bobot yang berat. Ada pengujian-pengujian sederhana yang dilakukan oleh para pemulia. Salah satunya jika ingin mengetahui benih tersebut memiliki kualitas, yaitu dengan cara melakukan perendaman. Jika si benih mengambang, maka benih tersebut tidak bagus atau tidak cocok untuk dijadikan bahan budidaya. Kemudian benih-benih tersebut biasanya ketika kita tanam, ketika kita melakukan proses semai, dia tidak memerlukan nutrisi. Ingat ya, bahwa benih itu untuk melakukan proses pemecahan massa dorman itu tidak memerlukan nutrisi, hanya memerlukan air. Ketika si benih tersebut menyerap air cukup banyak, kemudian kulitnya menipis, pecah, maka akan terjadi proses pertumbuhan. Biasanya ada zat pengatur tumbuh yang untuk ke atas, ke bawah, kemudian untuk pertumbuhan. Maksud ke atas adalah untuk batang dan daun, kemudian untuk akar dan untuk pertumbuhan. Kemudian benih-benih ini dikemas, sengaja kami lakukan perlakuan khusus
agar kualitas benih terjaga. Yang pertama, kami simpan di suhu 16 sampai 4 derajat tergantung jenis benih. Kemudian maksudnya adalah biar terhindar dari hama dan penyakit juga. Karena biasanya ada beberapa penyakit virus atau bakteri yang tidak akan bisa menyentuh si benih tersebut dalam kondisi 2 sampai 4 derajat. Jadi sengaja kami melakukan proses perlakuan itu. Kemudian jika si benih tersebut, jika kita mau menggunakan untuk perkotaan, kita tidak menggunakan benih tertentunya, sehingga bisa disimpan penyimpanan itu, yaitu pada suhu minimal 16 derajat. Kalau teman-teman punya benih kelebihan, bisa disimpan di kulkas di bawah, di bagian bawah. Jadi disarankan ketika akan melakukan semai atau penanaman, pengambilan benih dikocok, tidak diambil. Jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian sekitar benih dijepit sampai kedap udara area itu salah satu perlakuan khusus untuk benih agar benih memiliki kualitas yang terjaga. Oke, kita share untuk share screen. Izin share screen kita. Nggak bisa dari sini. Ibu atau Bapak operator, host yang di sana. Ya, untuk host yang di sana, kami minta untuk bisa share screen dari kami. Kami tidak bisa. Bapak boleh dari Bapak, Pak, kalau Bapak sudah siap. Dari kami tidak bisa, Pak. Oh, ya udah. Materinya yang mana ya, Pak? Minta diizinkan aja, Bu. Iya, Pak. Saya sudah jadikan co-host dari PT East West Seed Indonesia ya, nama akunnya. Ya. Ya, silakan Bapak di share screen. Yang enggak ada. Ini ya, Bu ya. Bapak dan yang ini. Kenapa harus memilih benih benang merah? Pertama, Bapak sudah teruji di laboratorium dan lapangan. Jadi prosesnya panjang untuk menjadi kualitas dan segala macam uji kita lakukan agar si kualitas benih tetap terjaga. Kemudian kita kenapa harus menggunakan benih panah merah juga? Karena selalu memperhatikan kebutuhan konsumen, baik itu bandar ataupun konsumen sekitar. Ya, karena biasanya Bu ya, baik. Ya. Karena biasanya kebutuhan akan benih tersebut biasanya datang pertama dari konsumen sayuran. Mereka tertarik dengan sayuran apa, yang jenisnya bagaimana. Kemudian biasanya juga datang juga dari para bandar, bahwa pasar yang sekarang lagi banyak peminatnya adalah jenis varian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka petanilah yang mengeksekusi untuk kebutuhan bandar dan konsumen varietas apa yang akan ditanam. Kemudian kualitas terjamin, sekali lagi saya katakan bahwa kualitas benih kami di bawah 85% kami tidak akan pasar. Proses untuk mendapatkan hasil benih yang berkualitas ini dilakukan dengan alat-alat modern. Ya,
Kemudian pengujian mutu benih, yang pertama ada uji daya berkecambah. Kita biasanya ini mungkin praktikum sederhana yang bisa dilakukan sama teman-teman juga. Ada uji di atas kertas, di media pasir, kemudian uji antar kertas juga. Ini bisa dilakukan oleh para teman-teman siswa ya di masing-masing sekolah. Kemudian ada uji kadar air, kemudian uji kemurnian fisik benih, sama uji hibriditas. Oke, next. Ya, ini salah satu contoh uji persemaian, pertumbuhan, kemudian kita juga melakukan perhitungan berapa persenkah benih ataupun semayan yang sedang diuji daya tumbuhnya. Kemudian lagi analisa data. Ini salah satu bentuk uji daya berkecambah, di mana ibu bisa, teman-teman bisa bahwa hasil uji daya berkecambah kita di pasir ini hampir 99% tumbuh. Itu membuktikan bahwa kualitas benih cukup bagus. Next. Ini suaranya agak noise. Ya, ini alur aktivitas pemuliaan varietas tanaman. Yang pertama kita dapat dari info pasar. Kemudian kita mengumpulkan manufak, kemudian lewat seleksi juga pada para pemulia, kemudian uji daya hasil. Selanjutnya kita melakukan uji adaptasi, baru menghasilkan varietas baru. Kemudian kembali lagi ke info pasar. Next. Ini air screen untuk benih dalam jumlah besar ya Bu ya, dalam bulky gitu Bu. Kita di sini ada kacang panjang, buncis, bayam, ketimun, dan kangkung. Jadi proses penyimpanan benih itu tidak semungkin teman-teman bayangin. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan kualitas benih yang bagus, kita juga harus memperlakukan benih sebagus mungkin. Ini kemudian proses yang lain juga. Lanjut. Suaranya. Ya, ini sebelum dikemas nih Bu ya, kita melakukan penakaran. Ini penakarannya juga secara otomatis. Makanya kenapa tadi harus pilih benih panah merah? Karena teknologi yang kami gunakan juga cukup modern Bu. Bisa semuanya serba otomatis. Oke, mungkin itu ya Bu ya, mengenai Ibu, Bapak, dan teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini. Mungkin itu sekilas mengenai benih yang berkualitas panah merah. Sementara untuk menjamin kualitas mutu, kita tetap mengikuti aturan pemerintah bahwa 80% tingkat pertumbuhan benih kita jaga agar mendapatkan hasil dan kualitas yang baik di petani, di pedagang, di pasar, dan untuk kebutuhan kita konsumsi. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin nanti ada pemaparan dari Mas Fatur. Mas Fatur mau sekarang? Untuk pemateri kedua, ini pematerinya dua ya Pak ya? Pak Andri dengan Pak Fatur. Oh ya, ya, yes Pak. Mungkin bisa lanjut sekalian sama Pak Fatur langsung ya Bu ya? Bisa Pak. Oke, baik, ini sedikit sekilas tentang benih, kemudian kita lanjut akan memaparkan mengenai sayuran daun, buah, bunga, dan sayuran rambat yang tadi saya bilang. Yang nanti akan dibawakan oleh Pak Fatur. Silakan Pak Fatur.
Iya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis, mungkin agak sedikit telat ya. Tadi adalah sekilas mengenai benih, sekilas saja sebenarnya, karena ini ada dari keberhasilan satu proses budidaya tanaman. Nah, terkait dengan urban farming ini, materi sebenarnya sekarang ini bukan materi yang teknikal ya, tapi masih dalam kategori pengenalan. Karena ini yang akan kami sampaikan adalah beberapa materi yang sangat umum. Tapi nanti ini bisa jadi bahan pertimbangan pada saat nanti kita dari adik-adik teruskan untuk mengambil tema apa pada saat pelaksanaan lomba nanti. Nah, kali ini sesuai dengan tema yaitu memperkenalkan beberapa jenis tanaman sayuran yang sangat umum sebenarnya ya diaplikasikan di pertanian perkotaan atau urban farming. Nah, kita lihat saja slide-nya seperti apa. Ya, jadi yang akan kami sampaikan seperti yang saya bilang adalah bagaimana beberapa varietas sayuran yang sangat umum dipakai di perkotaan atau para petani milenial atau petani perkotaan. Oke, next. Sudah ready ya? Masih ada kendala, jadi saya sampaikan lagi bahwa urban farming ini memang pertanian yang memiliki sifat sangat fleksibel. Fleksibel dalam artian teknik budidaya tanaman itu sendiri tidak pakem oleh aturan-aturan yang selama ini berjalan oleh para petani. Tapi para pelakunya sendiri mereka mempraktekkan atau merealisasikan sesuai dengan treatment atau keinginan atau tes mereka sendiri. Oke, karena slide-nya sudah muncul ya. Yang pertama yang saya akan sampaikan adalah tanaman ini, tanaman untuk urban farming ini kan skalanya itu tidak terlalu banyak. Kemudian juga lahannya juga tidak terlalu luas. Tetapi kebutuhan dan keinginan akan para petani perkotaan ini adalah sangat kompleks. Makanya di sini saya mengelompokkan kurang lebih ada berapa ya 5 sampai 6 kelompok jenis sayuran yang lazim dan mereka pakai karena kebutuhan mereka, tidak hanya kebutuhan tapi juga tren yang meningkat. Nah, yang pertama adalah sayuran daun. Saya pilih 8 varietas ini yang permintaannya itu cukup tinggi ya. Permintaannya cukup tinggi. Yang pertama tuh ada seledri, ada kailan, kemudian ada kangkung, bayam merah, bayam hijau, ada lettuce, kemudian juga ada cacing. Di sini sayuran daun ini yang sangat menarik adalah penggunanya adalah orang-orang kota yang konsen terhadap kesehatan yang kemarin saya sampaikan. Nah, kesehatan ini pastinya dicari informasinya terkait dengan kandungan-kandungan tanaman sayuran itu sendiri. Nah, seledri ini ternyata jadi tren tersendiri karena ternyata seledri ini bisa dipakai untuk dibuat jus yang ternyata juga bagus untuk kesehatan. Kemudian juga bayam merah ya, karena walaupun pada saat dimasak warnanya tidak sesuai, tidak cantik ya, misalnya orang terlalu bilang, tapi antioksidannya ini sangat membantu sekali untuk kesehatan manusia. Kemudian kalau bayam hijau tentu kita tahu ya untuk kekuatan tulang. Kemudian juga di sini ada pakcoy. Nah, kalau saya ngomongin masalah pakcoy ini adalah primadonanya hidroponik kebetulan untuk tahun-tahun sekarang. Kenapa? Karena pakcoy ini selain juga memiliki tampilan yang cantik, kemudian diaplikasikan di konsep penanaman baik hidroponik, vertikultur, konvensional, kemudian juga aeroponik
aeroponik, sorry bukan aeroponik ya, aquaponik ini jadi mudah gitu ya, tidak begitu sulit. Kemudian juga pangsa pasarnya juga banyak, dan nutrisi ketersediaan nutrisi di pasar untuk ABBC itu sendiri juga banyak dan tersedia. Kemudian ini kangkung juga di sini di kami kebetulan punya banyak varian. Tapi yang membedakan adalah ada dua, yang pertama adalah daun lebar dan daun kecil. Gitu. Tapi kalau melihat dari trennya, kangkung yang ada di perkotaan ini sama-sama baik yang daunnya kecil ataupun yang lebar seperti jumbo daunnya. Mereka punya pangsa pasar yang mirip dengan pasar konvensional. Oke, next untuk selanjutnya. Selain sayuran daun, ada juga sayuran buah. Nah, sayuran buah ini juga sebenarnya untuk pertanian perkotaan adalah para pengguna atau para petani-petani yang sudah existing lah ya, atau sudah memulai budidaya tanaman di perkotaan ini sudah cukup lama. Karena biasanya bagi kami para pemula untuk para gardener ini biasanya menggunakan sayuran-sayuran daun. Nah, sayuran-sayuran buah ini memang memiliki tingkat kesulitan, kemudian juga umur yang cukup panjang, sehingga ketika kita kampanye untuk bisa menanam, kita sodorkan, kita terangkan, kemudian kita jelaskan juga masa panen, masa produksinya lumayan panjang. Biasanya mereka, para pemula itu biasanya mundur, saya tidak mau dulu lagi. Jadi biasanya menggunakan yang gampang-gampang itu apa-apa. Biasanya rekomendasinya adalah kalau tidak bayam, kangkung. Nah, ini biasanya sayuran-sayuran yang cukup banyak diminati adalah kayak terong, okra, jagung, tomat, cabai hampir semuanya, dari mulai cabai besar, cabai rawit, dan cabai keriting, serta paprika. Walaupun memang paprika ini agak sulit karena memang jarang ya produk-produk paprika yang untuk dataran rendah. Ya. Lanjut ya. Oke, jadi paprika ini untuk dataran tinggi mayoritas, untuk dataran rendah sangat. Pak Fatur, mohon maaf, menyela sedikit. Suara Bapak bisa lebih dekat dengan mic, Pak. Baik. Ya, ini. Bisa lebih dekat lagi, Pak. Oke. Saya jelaskan yang kedua adalah sayuran buah. Nah, sayuran buah ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah jenis atau kategori yang memang digunakan oleh para pengguna urban farming ini untuk orang-orang yang atau pelaku yang sudah established, yang sudah pernah melakukan urban farming mungkin lebih dari 1 tahun ya. Kalau pemula biasanya dia tidak mau melakukan ini karena tingkat keberhasilannya biasanya. Kemudian juga orang-orang kota biasanya kan pengen praktis, cepat, dan hasilnya juga cepat. Nah, tanaman-tanaman sayuran buah ini kan relatif lebih lama, itu lebih dari sekitar 2 bulan, kecuali mungkin okra lebih okra sama terong ya, tapi sudah lebih dari 2 bulan saja biasanya para pengguna sangat. Nah, ini biasanya terong, okra, jagung, tomat. Nah, cabai-cabean di sini yang paling bikin pengguna banyak di perkotaan adalah ketika ada isu-isu mengenai harga cabai. Ya, ini bisa membuat permintaan beli cabai, terutama cabai rawit ini meningkat. Kemudian juga ada isu-isu mengenai kesehatan tentang kesehatan gigi, ya segala macam. Okra ini karena mudah juga dan dimasaknya juga tidak terlalu susah. Ya, jadi sayuran buah ini juga memiliki kekurangannya adalah tingkat kesulitannya cukup bagi para pemula. Oke, selanjutnya selain ada sayuran buah, yang selanjutnya ini adalah istilahnya itu mungkin saya istilahkan bahasa Indonesia rempah ya, atau terkenalnya dengan jenis herb ya. Herb ini mungkin tidak lazim di Indonesia, tapi seiring dengan perkembangan kuliner Indonesia yang dari makanan Eropa, kemudian
kemudian makanan dari apa namanya Timur Tengah datang. Loh, ini jadi alternatif yang ternyata cukup diminati di kalangan urban. Mungkin kalau para petani konvensional sangat susah ya, sangat susah untuk mengkonsumsi ini. Tapi bagi para milenial yang sudah merasakan ini, misalkan merasakan apa ya, makanan-makanan modern seperti steak, kemudian juga salad, ini adalah bagian terpenting dari, atau mungkin makanan-makanan Timur Tengah ya, gitu, untuk mengurangi aroma daging yang menyengat. Salah satunya bisa menggunakan dari salah satu protein. Nah, ini ada beberapa yang saya bacakan. Yang pertama adalah basil. Basil ini juga cukup bagus antioksidannya. Kemudian ada rosemary, ada dill. Ini saya juga aromanya lumayan enak untuk bisa memanipulasi rasa aroma daging yang menyengat. Kemudian ada parsley atau peterselia, orang Indonesia bilang ini biasanya untuk manis. Kemudian ada koriander ini mungkin ada kalau kita tahu adalah daun ketumbar. Daun ketumbar kalau di kita yang dibikin bumbu ya. Kalau di sana di luar koriander ini bisa daunnya dikeringkan atau fresh ini bisa untuk apa namanya, untuk menambah rasa di makanan tertentu. Kemudian ini ada mint tentu saja sudah banyak mengenal, salah satunya bisa digunakan untuk penambahan dari penggunaan minuman, teh, dan yang kemudian ada thyme dan oregano. Ini juga tanaman-tanaman yang biasanya bisa dikeringkan dan dibikin serbuk, kemudian juga diaplikasikan ke masakan-masakan Eropa ataupun juga Amerika. Nah, yang terpenting dari apa yang tadi saya sampaikan adalah, dari 3 jenis yang tadi saya sampaikan adalah konsen terhadap keinginan perkotaan terkait dengan isu kesehatan itu yang akhirnya kita harus mengangkat bahwa tanaman yang kita tanam yang berkembang di lingkungan ini adalah tanaman-tanaman yang tidak hanya selain estetik tapi berfungsi, memiliki fungsi kesehatan yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Jadi kembali lagi, mungkin ini agak susah nih rempah-rempah didapatkannya, tapi dengan teknologi modern sekarang dan juga banyak sekali. Oke, kita lanjut. Selain ada herb, ada apa lagi? Ada juga di sini ada sayuran dan buah rambat saya tuangkan seperti itu ya. Jadi di sini ada seperti buncis, kacang panjang, ada kapri atau kacang polong, mentimun, ada paria, ada oyo, semangka, dan melon. Ini adalah yang mungkin lazim, tapi menurut saya ini lumayan diminati juga di kalangan masyarakat perkotaan. Biasanya kapri ini karena bisa dijadikan 2 fungsi, selain polongnya juga, kemudian juga bisa dimanfaatkan dengan bijinya juga. Ini juga seperti timun, dia bisa bikin infus water ya dari timun ini. Kemudian melon juga, melon kuning terutama ya di perkotaan sangat diminati. Kemudian juga ada semangka karena kandungan bisa menurunkan darah tinggi segala macam. Oyong juga hampir sama fungsinya dengan okra tadi. Jadi ini adalah salah satu pilihan juga bagaimana teman-teman petani perkotaan ini memanfaatkan lahannya dengan varietas-varietas yang sedemikian beragam. Salah satunya adalah jenis rambatan. Walaupun memang kalau kami melakukan survei sendiri, berdiskusi dengan teman-teman yang ada di lapangan, biasanya ini agak merepotkan karena membutuhkan material seperti tuturu yang lumayan mungkin menyita waktu ya, menyita biaya juga. Tapi bagi orang-orang yang sudah para urban farming yang sudah melakukan banyak di varietas-varietas sayuran daun, mereka tertantang untuk mencoba di varietas-varietas yang sebelum yang belum pernah dilakukan, seperti kayak melon. Melon ini kan sebenarnya bisa dibudidayakan dengan sistem hidroponik ya, kita tren juga. Jadi sama timun ini juga buat hidroponik lumayan bagus untuk teman-teman di hidroponik.
Kemudian kita lanjut, ya. Selanjutnya selain tadi ada tanaman sayuran gambar, kita beralih ke bunga. Bunga di sini yang saya pilih di bawahnya ada tertulis edible flower. Edible flower itu adalah bunga yang bisa dikonsumsi. Ya. Jadi ini adalah 8 teratas yang sejauh ini lumayan populer di Indonesia. Yang pertama adalah viola. Ya, viola, kemudian ada dianthus. Ya, ini viola dan dianthus ini biasanya buat garnish dan buat buat puding. Jadi pudingnya bisa apa ya, bisa cantik di dalamnya dengan aneka warna bunga viola dan dianthus. Walaupun yang bunga yang lain juga bisa seperti cosmos juga bisa, rose juga bisa. Nah, kemudian ini yang nomor 2 ada rose. Rose di sini ternyata selain juga berfungsi sebagai parfum, kemudian juga kosmetik juga. Kalau dari segi masakan ternyata rose ini juga bikin kayak selai mawar gitu, juga lumayan diminati, pembuatannya juga sangat simpel. Kemudian ada nasturtium juga sama buat garnish. Daunnya juga kalau tidak salah bisa dikonsumsi juga. Dan di sini ada juga marigold sama rosella sama clitoria. Ini bertiga ini adalah bunga-bunga yang ternyata bisa dimanfaatkan sebagai model jenis teh yang berbeda. Jadi ada sekarang berkembang adalah teh rosella, kemudian ada teh atau mungkin lebih dikenal dengan bunga telang. Kemudian juga ada teh marigold yang sejauh ini mungkin sangat jarang, tapi ada teman kita di Lampung sudah mulai memanfaatkan potensi marigold ini buat bahan dari teh. Jadi tehnya asli dari marigold. Ya, kemudian yang terakhir ada begonia. Nah, begonia ini sama juga buat garnish, tapi karena dia memiliki tingkat asam yang tinggi, keasaman yang cukup tinggi, ini jadi kalau buat ditambahkan buat jus atau minuman ini akan lebih segar dan warnanya juga bagus. Sejauh ini begonia dimanfaatkan untuk garnish, kemudian juga untuk kalau di hutan-hutan biasanya dulu historinya adalah begonia ini karena rasanya yang asam. Mereka memanfaatkan pada saat kita mendaki gunung, kemudian kita kecapean untuk mendapatkan energi baru. Kita disarankan itu salah satunya adalah mencari begonia, karena begonia ini adalah tanaman hutan. Jadi bunga atau juga pucuknya itu kan asam. Rasa asamnya itu membuat stamina kita bertambah. Itu ada historinya. Ternyata sampai sejauh ini begonia juga dimanfaatkan sebagai edible flower. Nah, edible flower ini di Indonesia sejauh ini belum begitu banyak, ya belum begitu banyak. Tapi ada rekan kita juga ada yang sudah memulai. Nah, ini juga merupakan salah satu potensi buat kita para pelaku di dunia pertanian. Terlihat ini bisa menjadi lahan bisnis atau kemudian bisa menjadi peluang usaha. Barangkali ini juga bisa meningkatkan juga nilai jual dari bunga-bunga yang sebenarnya ini ada juga di perkampungan, bisa dikelola. Kayak marigold ini mungkin marigoldnya yang hibrida, tapi sebenarnya marigold lokal juga bisa, kalau kita bisa memanfaatkan juga bisa. Rosella juga sebenarnya kan yang di kampung-kampung juga banyak, tapi karena memiliki khasiat yang lumayan bagus. Sejauh ini sudah lumayan banyak rosella, tapi mungkin interestnya belum yang ramai sekali, tapi sudah lumayan banyak. Clitoria ini seperti yang tadi saya bilang, teh ini juga lumayan unik ketika mereka tahu bahwa warna birunya ini atau ungunya ini bermanfaat karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Warnanya juga cantik, ketika tehnya diseduh warnanya biru. Ya, jadi kembali lagi bunga-bunga ini juga bukan sembarang bunga yang hanya untuk estetik, dekorasi saja, tapi secara manfaatnya juga ada. Nah, itu yang kenapa bunga-bunga ini juga berkembang di pertanian perkotaan. Kita lanjut. Pak Fatur, mohon maaf. Pak Fatur, mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit, Pak Fatur. Oh ya, cukup berarti. Ini yang terakhir kebetulan.
Ya, Oke, yang terakhir adalah toga. Toga ini adalah tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ini juga sebenarnya, kalau yang tadi saya sampaikan dulu itu ala-ala barat, kalau toga ini adalah herbnya atau tanaman-tanaman rempahnya di lokal Indonesia. Banyak sekali seperti lidah buaya, kunyit, temulawak, kencur, kemudian juga ada jeruk nipis, ada juga sirih merah, sirih hijau, kemudian bidara. Ini yang sering sekali saya jumpai ya di teman-teman kita yang ada di Jakarta. Mereka punya toga di dalamnya kurang lebih hampir mirip. Apalagi sekarang lagi trennya bidara, banyak sekali dijual bidara sampai harganya lumayan mahal kan tanaman bidara ini. Tentunya manfaatnya juga lumayan. Manfaatnya untuk toga ini adalah sangat besar dan tentu juga sangat ramah lingkungan dan bisa dibudidayakan secara organik. Nah, tanaman toga ini sebenarnya kalau saya analisa jauh lebih dulu berkembang dibandingkan dengan tren hidroponik atau urban farming pada umumnya. Toga ini sebenarnya sudah jadi seperti kayak programnya pemerintah yang sudah ada biasanya tidak hanya di rumah-rumah, tapi ini berada di public space yang ada di komplek-komplek perumahan ataupun di kantor kecamatan, kantor desa. Nah, ini juga masuk dalam kategori urban farming. Nah, itu adalah beberapa kelompok. Yang ingin saya tambahkan adalah bahwa tadi kelompok-kelompok tadi bisa dikombin menjadi satu atau berkelompok tertentu sesuai dengan kebutuhan. Karena kembali lagi turunan dari apa yang tadi saya sampaikan, turunan dari tanaman-tanaman yang tadi saya sampaikan sangat banyak dan potensial untuk dijadikan lahan bisnis, dijadikan mata pencaharian yang menurut saya sangat ekonomis untuk untuk dijadikan tambahan penghasilan bagi keluarga sih terutama. Yang terakhir apa mungkin Mbak Tria? Oh, cukup sekian. Jadi tadi kurang lebih 5 kelompok dari jenis tanaman sayuran yang bisa diimplementasikan pada lahan-lahan pertanian. Mungkin itu Bapak Ibu, adik-adik semuanya materi untuk penanggulangan jenis-jenis tanaman sayuran di perkotaan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjut. Baik, terima kasih Pak Fatur atas pemaparannya. Semoga bisa menambah wawasan peserta lebih luas lagi tentang sayuran. Kepada seluruh peserta pelatihan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan di kolom komentar pertanyaannya. Silahkan bisa disampaikan kepada pemateri. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari siswa SMKN 2 Batu. Pak, tanaman bunganya apa cuma itu saja yang dipakai? Apa boleh pakai tanaman lain? Ya, tadi yang saya sampaikan mungkin kelupaan bahwa yang tadi saya sampaikan mungkin sebenarnya banyak ya, tapi itu sekitar 8 sampai 10 teratas atau yang sangat lazim digunakan di urban farm, ya. Terutama bunga-bunga yang tadi saya sampaikan. Bunga-bunga yang sebenarnya bisa diimplementasikan di area urban farming ini sangat banyak, jadi sangat boleh bisa menggunakan tanaman-tanaman bunga yang lain. Tadi tidak saya terangkan, tidak saya tambahkan juga tanaman hias daun, misalkan tanaman hias bunga, misalkan kayak aglonema yang sekarang lagi marak sekali, anthurium, kemudian bunga misalkan bunga zinnia, kemudian bunga celosea misalkan. Secara umum itu sangat bagus untuk dekorasi estetik dan tampilan di kebun-kebun perkotaan. Jadi sangat boleh, cuma yang tadi saya sampaikan adalah 8 teratas bunga-bunga yang biasanya dipakai para urban farming. Selain dia bisa mempercantik kebun, juga memiliki manfaat karena dia bisa dikonsumsi.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini ada lagi pertanyaan kedua dari SMKN 5 Jember, dari M. Novan. Dari penjelasan pemateri yang pertama, prinsip apakah yang digunakan untuk mendapatkan benih yang berkualitas? Baik, pada dasarnya untuk parameter benih bermutu atau berkualitas, yang pertama adalah dia memiliki daya berkecambah, kemudian kadar air yang tepat, kemudian juga kemurnian genetik agar mendapatkan hasil yang diinginkan, kemudian juga kemurnian fisik. Jadi biasanya benih yang bagus akan menghasilkan komoditi yang fisiknya juga bagus. Kemudian kesehatan benih, vigor, serta kemasan yang kita gunakan juga harus tetap terjaga agar kualitas benih tetap terjaga. Dan yang selanjutnya mungkin lebih pada pengiriman ketika benih didistribusikan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak dari pemateri. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari SMKN 2 Batu, tanaman jagung itu termasuk sayuran buah atau termasuk palawija, Pak? Ya, tanaman apa tadi? Tanaman jagung itu termasuk sayuran buah atau termasuk palawija? Ini kan mungkin anak-anak bingung ya, Pak. Kalau untuk tanaman jagung itu sebenarnya, jagung ya tadi ya Bu ya? Ya, jagung Pak. Tanaman jagung itu termasuk tanaman pangan sebenarnya, ya Mas Fatur ya? Ada tambahan? Ya sebenarnya masuk tanaman palawija sih sebenarnya juga pangan palawija juga. Cuma tadi saya kelompokkan adalah tanaman sayuran yang menghasilkan buah. Ya. Jadi kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa urban farm ini memiliki keinginan, kebutuhan informasi yang sangat berbeda. Sehingga saya kelompokkan dalam kategori seperti itu. Karena jagung ini di kita memiliki beberapa tipe seperti kayak jagung pulut, kemudian jagung yang pulut yang warnanya ungu yang memiliki antioksidan yang bagus, kemudian juga ada jagung manis. Kampanye itu ternyata diterima oleh masyarakat perkotaan sehingga kita dampingkan dengan tanaman-tanaman sayuran buah yang lain. Jadi sebenarnya itu masuk dalam kategori palawija. Hanya saja pengelompokan saja itu supaya saya mempermudah menyampaikan ke teman-teman yang berkaitan dengan para gardener pemula seperti itu. Baik, berarti termasuk tanaman pangan. Yes, termasuk betul. Juga sayuran jagung manis Pak ya, masuk kategori tanaman. Ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Pak, apa bisa bunga dibuat hidroponik? Ya, kalau bunga bisa di hidroponik sangat bisa. Hidroponik yang penting si perakarannya tetap terjaga. Biasa kita menggunakan teknik yang bagus untuk pertanaman bunga di hidroponik yaitu dengan teknik NFT atau dengan arus kecil dan dengan formula yang dimainkan seperti itu. Iya, mungkin tambahannya adalah nutrisi hidroponik ini kan ada berbagai macam ya. Ada salah satunya yang gampang membedakan dalam 2 kategori yaitu nutrisi untuk sayuran daun dan nutrisi untuk sayuran buah. Nutrisi sayuran daun menitik beratkan pada pertumbuhan vegetatif kan. Jadi kandungannya juga pasti lebih ke nitrogen. Kemudian kalau sayuran buah ini lebih banyak fosfornya ditambahkan, kemudian kalsiumnya lebih banyak, kaliumnya juga. Nah untuk bunga itu sendiri yang akan kita tampilkan apa? Yaitu di tengah-tengah antara itu kan. Jadi bukan buahnya tapi bunga. Jadi memerlukan komposisi tertentu, membutuhkan komposisinya lebih pas, makanya tadi disampaikan oleh Mas Hamzah lebih tepat ya. Jadi sebenarnya kalau ingin menggunakan nutrisi yang tepat, lebih amannya pakai nutrisi yang tanaman sayuran buah karena lebih konkret. Kalau tanaman sayuran daun, mungkin untuk tanaman-tanaman hias daun mungkin seperti itu. Baik, itu kita lanjutkan pertanyaan nomor 5 dari SMKN 1 Bawen dengan Lukas Arizal. Izin bertanya, dalam segi ekonomi,
kelompok tanaman mana yang lebih memiliki nilai ekonomis lebih tinggi? Mengapa? Diulang, gimana nggak? Yang mana? Mbak Tri? Penanam hidroponik Bukan Tri. Bisa diulang, Bu? Kelompok, suara saya nggak bisa didengar, Pak. Atau ya, pertanyaannya oke. yang jelas? Kedengeran, cuma yang tadi ada satu kali. Kelompok tanaman mana yang lebih memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Mengapa, Pak? Oke. Apakah Oke. Dari atau sayuran kelompok rambat, ya. sayuran oga? Oke. Mungkin yang ditanyakan kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kalau masalah kelompok ini sebenarnya disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Kalau kita mau ngomongin hasil Pak Fatur, panen. suaranya bisa lebih ini lagi didekatkan dengan mic, Pak. Agak Oke. Pak. Oke, jadi kalau misalkan kita mau memilih kelompok mana, disesuaikan yang pertama adalah ketersediaan lahan. Kalau kita ngomongin skalanya urban farm-nya. Kalau misalkan lahannya sempit, kita produksinya tanaman sayuran daun, mungkin hasilnya tidak begitu signifikan. Tapi kita bisa mengoptimalkan dengan sayuran yang nilai ekonomisnya sayuran. Contohnya ada tomat, ada cabai, untuk untuk lahan-lahan yang mungkin tidak terlalu luas, seperti itu. Jadi kalau dari segi nilai ekonomis tentu saja akan lebih banyak menguntungkan tanaman sayuran buah, kelompok tanaman sayuran buah. Seperti itu. Tapi untuk tanaman sayuran daun, dia akan memiliki pergerakan atau kecepatan dalam menghasilkan lebih banyak periodenya. Jadi hasilnya akan lebih cepat dalam 1 tahun, misalkan bisa 6-8 kali. Tapi kalau untuk tanaman sayuran buah, maksimal 3 kali. Kalau 1 tahun bahkan kalau tanamnya jelek 2 kali. Seperti itu. Tapi kalau melihat dari potensinya sejauh ini tanaman sayuran buah yang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 6 dari SMKN 2 Subang, Walipah. Izin bertanya dari penjelasan yang pertama, berapa lama atau berapa hari dalam melakukan uji mutu benih? Ya. Uji mutu benih itu dilakukan dalam berapa hari? Uji benih. Oh ya, untuk uji benih. Berapa lama uji mutu benih? Itu tergantung pada jenis atau varietasnya itu sendiri. Ada yang waktunya sedikit, karena tidak perlu ada treatment khusus atau treatment lain, ada yang waktunya lama. Jadi ditentukan oleh jenis atau varietas itu masing-masing. Oh. Tambahannya adalah uji itu kan memiliki informasi data yang tidak sama ya. Kalau datanya itu complicated yang dibutuhkan dari kemudian hibriditasi, kemudian kandungan bakteri misalkan, itu kan bisa memakan waktu bisa lebih dari 1 bulan. Seperti itu, karena ada beberapa data yang dibutuhkan. Jadi disesuaikan dengan tadi datanya, data apa saja. Makin banyak pasti akan lama informasi yang dibutuhkan. Baik, kemudian pertanyaan ke-7 dari SMK 5 Jember, Nuning Atuilah. Izin bertanya, Bapak, untuk pengujian kemurnian genetik biasanya diuji dengan cara bagaimana? Ya, salah satu pengujian uji kemurnian genetik itu lewat galur biasanya. Biasanya kita melakukan galur, yang prosesnya beberapa kali penanaman, dan kemudian uji lab dengan uji DNA. Dan kita biasanya menggunakan DNA marker, gitu. Kalau lamanya itu sendiri, teknologi DNA ini kan berkembang sangat pesat ya. Jadi kita punya laboratorium di sini yang lumayan besar, lumayan kompleks juga. Jadi kalau sesuai juga kebutuhannya. Jadi kalau DNA ini juga memiliki waktu yang
relatif lebih cepat kalau kita pakai data marker. Kemudian tergantung juga varietas apa yang akan diuji. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan, Pak. Pertanyaan nomor 8 dari Bu Diana Yulia, ini dari SMK 5 Jember. Mohon izin bertanya, apakah kalau bunga non-edible yang berfungsi sebagai refugia boleh juga ditanam pada urban farming? Bunga non-edible. Pertanyaan justru itu sangat baik. Pertama, kenapa? Jadi para pelaku-pelaku urban farm yang ada di kota-kota besar yang ada di Jakarta, selalu saja pertanyaan ke kami adalah, Pak, apakah ini organik atau tidak? Apakah ini aman atau tidak? Nah, pertanyaan aman atau tidak, organik atau tidak adalah sebenarnya yang paling berbahaya penggunaan pestisida yang berlebihan. Sehingga kita bagaimana mencari solusi supaya para urban gardener ini tidak terdoktrin bahwa pertanian identik dengan pestisida, dengan insektisida, dan dengan protein. Yaitu caranya ya dengan penanaman tanaman UVG. Nah, tanaman UVG ini sebenarnya salah satunya yang tadi saya sebutkan kosmos, ya. Kosmos juga masuk dalamnya, atau kenikir mungkin bahasa lokalnya. Ini juga sebenarnya masuk dalam kategori edible palm. Jadi bagus, harus diimplementasikan kalau saya. Terima kasih, Pak Peman Penyaji. Ini ternyata setelah saya cek ada 25 pertanyaan, Pak, total secara keseluruhan. Banyak sekali yang ingin ditanyakan dan sangat antusias mungkin peserta ya dengan materi yang Bapak paparkan. Sebelumnya saya mau tanya, Pak, apakah nanti akan ada sesi presentasi lagi, Pak? Adakah materi yang ingin Bapak sampaikan lagi? Kebetulan enggak. Tidak ada, karena kita tahu pasti ini akan banyak teman adik-adik ini akan dapat tugas. Ya, nanti adik-adik akan dapat tugas ya. Karena jadi sengaja saya sampaikan ini sesimpel mungkin karena pengalaman pertama kita udah tahu. Sama catatan satu lagi, kemarin saya PR pertanyaannya belum dijawab, nanti saya jawab ya. Terserah mau live atau nanti via email nanti saya jawab. Karena saya baru cek sebagian, ada yang belum saya jawab. Baik, berarti tidak ada materi lagi, materinya sudah dipaparkan tadi di awal, Pak ya. Kalau begitu, untuk sesi tanya-jawab saya lanjutkan karena memang masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh peserta. Banyak peserta sangat antusias sekali, Pak. Ini tadi selanjutnya adalah pertanyaan ke-9 dari SMKN 1 Cibadak, yaitu Sarah Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf izin bertanya, kalau untuk urban farming jenis sayuran buah, tempat media apa yang bisa menampung bobot yang mungkin memang lebih berat dibandingkan sayuran daun? Tadi medianya ya, Bu? Media ya, Bu? Medianya untuk sayuran buah, Pak. Ya, sejauh ini kita punya beberapa petani perkotaan yang memiliki lahan terbatas juga. Tapi mereka juga berkeinginan untuk menanam tanaman buah seperti itu. Nah, biasanya buah ini kan tidak hanya buah yang dari yang tadi saya sampaikan saja kelompok-kelompok sayuran saja, tapi juga buah-buah yang perkebunan seperti itu. Kalau misalkan buahnya sejauh ini pakai tomat, kemudian ada semangka, saya rasa media yang dibutuhkan tidak begitu berat karena sebetulnya pakai minimal diameter pot atau wadah 30 cm saja itu sudah lebih dari cukup. Ya, sudah bisa tumbuh optimal. Minimal 30 cm. Kecuali kalau misalkan mereka ingin menanam tanaman kayak pisang, kayak kebetulan atasan kami lagi tertarik sama pisang. Kemudian kita juga mau mencoba sebenarnya pengen jual pepaya, misalkan pepaya California. Kemudian tiba-tiba ada pengen yang jeruk. Nah, itu yang kita sarankan adalah kalau yang di urban ini dengan lahan terbatas menggunakan konsep tabu lampau. Kalau tabu lampau ini kan kita sudah tahu ya bahwa pasti ada konsep pencentilan tapi hasilnya optimal. Tapi catatannya adalah sebisa mungkin pencahayaan tidak kurang dari
4 jam lah per hari. Seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan ke-10. Dari SMKN 1 Bawen, Ayu Larasati. Izin bertanya Pak, dari tanaman sayur, buah, rambat, rempah, dan toga, budidaya mana yang lebih menguntungkan dan hasilnya? Ini sudah dijawab Pak ya? Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 11 dari SMKN 2 Batu, Faisi Rohmi. Pak, hasil yang disentes itu hasilnya tanam kembali apa gimana Pak? Mungkin yang sentes ya, untuk segala macam uji, biasanya kita melakukan, jadi tugas benih itu yang pertama adalah memecah masa dorman, kemudian tumbuh. Itu tugas penting benih. Selanjutnya, tugas untuk merawat tanaman atau bibit sampai menjadi tanaman kemudian menghasilkan adalah tugasnya manusia. Jadi, ketika kita melakukan uji tes sen tersebut, setelah tumbuh, kami pribadi langsung dibuang saja karena hanya mengetahui batasan atau kemampuan si benih tersebut berkecambah atau tumbuh. Gitu. Kalau misalkan mau ditanam kembali, bisa, tapi karena uji kami hanya uji standar untuk kualitas benih melakukan masa dorman, ya kami buang saja. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan ke-13 dari SMKN 1 Bawen, Yunika Endining. 13 ya Bu ya? Ya, 13 Pak, ini masih ternyata 29 lagi. Waduh. Baik Bu, baik. Ya. Izin bertanya, apakah ada perawatan khusus pada tanaman toga? Mungkin jawabnya singkat-singkat aja Pak, biar semua jawaban pertanyaan bisa terjawab. Kebagian ya Bu ya? Ya. Tadi tanaman toga ya? Ya, tanaman toga. Tanaman toga ini sangat simpel ya sebenarnya, karena justru yang dipakai kan ada umbinya, ada daunnya, makanya kita harus menggunakan konsep organik yang sesimpel mungkin, karena tidak perlu terlalu harus hasilnya yang berlimpah, karena umbi, kalau kita tanaman umbi itu kan gampang sekali, kayak bukit-bukitan, sambang darah itu kan tanamannya tanaman keras ya tanaman kayu. Jadi saran saya adalah tanaman toga dengan metode organik. Ya. Nggak perlu ditambahkan ya, biar cepat. Karena umurnya juga panjang. Iya, iya. Dan toga itu biasanya kalau para petani itu tanam tinggal pun masih bisa tumbuh. Ya. Oke, pertanyaan ke-14 dari SMKN 1 Cibadak, Diajeng Dewi. Penanaman hidroponik dan konvensional, tanaman sayuran daun, yang lebih berisiko terkena hama dan penyakit itu penanaman yang mana? Dan pertumbuhannya yang lebih cepat itu penanaman yang mana? Iya. Antara yang konvensional dan hidroponik. Baik, jika hidroponik tersebut dilakukan pada screen, maka akan sangat sedikit sekali resiko terkena hama dan penyakit. Karena di sana treatmentnya salah satunya untuk melindungi hama dan penyakit dari tanaman. Jika kita melakukan teknik konvensional, maka hama dan penyakit tanaman lebih banyak. Apalagi tanaman yang sejenis ditanam dalam jarak yang berdekatan. Biasanya jika satu jenis tanaman kena penyakit, kemudian di sebelahnya jenisnya sama, maka penyakit tersebut akan lebih cepat menular. Jadi kesimpulannya adalah ditanam di area lahan terbuka di tanah itu jauh lebih beresiko terkena hama dan penyakit. Ya, berarti lebih baik memang dalam screen, Pak ya. Ya. Kemudian pertanyaan 15 dari SMKN 1 Cibadak, Adrian. Selain jenis tanaman hortikultura, apakah jenis tanaman pangan bisa dibudidayakan dengan menerapkan sistem urban farming? Sedangkan untuk tanaman pangan biasanya dibudidayakan dalam skala besar atau di lahan yang luas. Tentu saja bisa ya, urban farming ini adalah dilakukan oleh banyak pelaku untuk kebutuhan konsumsi mereka. Tanaman pangan itu kan kebutuhan karbohidratnya juga kebutuhan manusia juga. Jadi tidak menunggu tanaman yang tadi disampaikan sama di materi itu. Karena mungkin sejauh ini tanaman pangan berlimpah ya di masyarakat, dari pemerintah juga banyak sekali sehingga mereka tidak khawatir seperti itu.
Tapi pada intinya, semua jenis tanaman, baik buah, perkebunan, bisa di-combine di dalam satu kebun yang ada di rumah. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa kebun itu kan dibuat konsep sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Ya, seperti itu. Dari pertanyaan ini saya sedikit ada apa ya? Bagi teman-teman, karena ini semua anak pertanian, maka saya lebih cenderung berpikir, mari kita masing-masing bertanggung jawab akan pangan kita masing-masing. Seperti itu sih. Baik, Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjutkan lagi, Pak ya. Pertanyaan ke-16 dari Melia Putri, SMKN 2 Batu. Pak, pasir yang disintes dipakai lagi atau dibuang? Jika dipakai lagi, apakah berpengaruh pada DB? DB ini daya berkecambah mungkin yang dimaksudkan. Ya, pasir tersebut sudah disterilisasi tadi ya? Ya. Mungkin ya, bukan. Melia. Oh ya, jadi yang kita lakukan adalah meskipun pasir tersebut sudah disterilisasi, sekali penggunaan maka kita buang. Ya. Mungkin kalau untuk penggunaan secara pribadi setelah disterilisasi bisa digunakan kembali. Kebetulan kalau kan sudah punya metode, sudah punya standarisasi bahwa sekali pakai untuk satu kali tes. Ya. Jadi biasanya kita buang. Jadi sebaiknya memang dipakai sekali pakai aja, Pak ya? Ya, kita kan butuh data yang memang kompeten. Iya, karena ini untuk uji benih tadi ya, Bu ya? Iya. Kemudian dari SMKN 1 Cibadak, ini pertanyaan ke-17, Selvi Putri Rusiani. Mohon maaf, Bapak, izin bertanya, jika menanam tanaman rambat dan tanaman tersebut dirambatkan ke pohon besar, apakah dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan si pohon besar tersebut, Pak? Tidak jawabannya, Bu, karena bukan kenal yang pertama. Yang keduanya, saya sebenarnya agak khawatir kalau tanaman rambat itu nanti dirambatkan ke pohon. Pohonnya ini pohon besar atau kecil saya kurang tahu, tapi kalau pohonnya besar pasti akan mengurangi cahaya. Jadi pertumbuhannya tidak akan optimal biasanya. Seperti itu. Baik, kurang optimal ya Pak ya kalau dirambatkan di pohon yang besar. Saya lanjutkan pertanyaan ke-18 dari Rian Arisandi, SMKN 2 Subang. Hama dan penyakit apa ya Pak yang terjadi atau sering terserang pada tanaman bunga? Pada tanaman? Bunga? Ya. Oh iya. Ya, kalau bunga ini ada dua musim kan di kita tuh, ada musim hujan dan musim kering. Jadi kalau musim hujan itu biasanya Phytophthora itu banyak, Fusariumnya juga banyak. Jadi itu penyakit soalnya. Tapi kalau hamanya sejauh ini kutu-kutuan, kemudian. Tapi kalau warna-warna kuning ini kan sebenarnya tadi yang disampaikan salah satu penanya bahwa Vegia ini kan salah satunya adalah menarik dari warna kuning. Jadi sebenarnya kalau bunga-bunga yang warnanya mencolok ini, yang asimetri bagi si hama ini bagus, hamanya itu berkurang, tapi di penyakit itu banyak biasanya sesuai dengan musim. Tapi sejauh ini hama-hama yang sering menyerang di bunga adalah yang pertama ulangan, ya, kemudian juga kutu-kutuan, kemudian juga belalang. Itu tiga sih yang sering. Ya. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Pertanyaan dari Davito, SMKN 5 Jember. Izin bertanya, kelompok tanaman bunga apa yang lebih efektif untuk menjadi musuh alami hama dan penyakit? Musuh alami tanaman. Musuh alami, ya, semua jenis yang penting. Ya. Jadi kalau untuk musuh alami dari tanaman bunga apa yang pertama? Biasanya dia memiliki warna yang lebih cerah, kemudian dia punya kelopak yang besar, kemudian dia punya bau yang menyengat, yang disukai serangga. Jadi musuh alami terbagus itu adalah minimal 3 ciri tadi ada di bunga yang akan dijadikan musuh alami.
bunganya apa saja ya Bu, tapi secara warna tadi. Iya, kalau bunga apa saja? Karena mungkin saya sedikit sedikit informasi warna yang nyolok itu kan tadi bisa menjadi sensor bagi serangga apapun seperti itu. Nah, warna-warna itu ternyata pernah saya alami. Kita buat polinasi terbuka serangga. Serangga ini kan yang datang itu akan apa saja, tapi waktu itu adalah lebah, tapi yang datang kan tidak itu. Waktu itu ada tanaman sesim berdampingan sama tanaman bawang merah yang berbunga, ya bawang merah yang berbunga, karena waktu itu di dataran tinggi. Tanaman bawang merahnya itu warnanya putih bersih, tidak dihinggapi sama sekali, yang kuning itu banyak sekali. Ya. Baik, berarti intinya itu warnanya yang harus beragam, Pak ya? Ya, karena si sensorik mata dari serangga itu, dia akan menangkap warna-warna yang menyala. Mungkin adik-adik pernah kalau misalkan jalan malam-malam pakai motor, boncengan, dinyalakan, ya, kena tuh. Apa itu yang datang di lampu-lampu itu? Warna lampunya apa? Nah, itu sebenarnya bisa dipastikan bahwa warna jenis seperti apa yang disukai oleh serangga. Itu kalau malam, tapi kalau pada saat siangnya apa? Gantinya adalah aroma, warna, wangi. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi Pak. Dari Lantip, SMKN 1 Bawen, pertanyaan ke-20. Assalamualaikum, izin bertanya untuk tanaman sayur daun dan tanaman toga, apakah bisa dimanfaatkan dari segi estetika Pak dan keindahannya? Tanaman sayuran daun ya Bu? Ya, dan toga. Toga ya? Toga saja. Daun dan toga. Oh iya. Kalau ya, saya rasa estetika itu kan tidak hanya dari warna, tapi dari layoutingnya juga penempatan. Jadi dari semua yang tadi saya sampaikan itu semuanya bisa dijadikan unsur estetika. Jadi semuanya bisa. Tergantung bagaimana kita mengcombine ataupun memodifikasi. Mengcombine, kemudian juga kita tahu bahwa ada warna, di situ ada kontur, ada tekstur daun yang berbeda, ada yang bergelombang, ada yang manfaat dari okra dan bagaimana cara pemasarannya? Bagaimana cara pemasaran okra, manfaatnya dan cara pemasaran. Oke, baik. Untuk manfaat okra itu sendiri, teman-teman bisa searching ya, bisa googling karena sekarang banyak di Google itu manfaat-manfaat. Cuman yang paling penting itu okra. Yang pertama, biasanya dia bermanfaat untuk penginapan ini ya. Kemudian si lendirnya tersebut ya Bu ya. Karena biasanya okra itu dimanfaatkan, salah satunya adalah lendirnya. Bisa untuk infus water, kemudian bisa di jus juga sebenarnya. Kemudian bisa jadi anti kanker, kemudian bisa menguatkan tulang karena kandungan kalsiumnya tinggi sehingga mampu dimanfaatkan untuk tulang lebih kuat. Biar tidak sakit ya. Kemudian pada saat konstipasi dan karena seratnya tinggi, karena dia memiliki serat tinggi, dan sebagai obat diabetes itu salah satu jenis manfaat okra. Apalagi tadi manfaat sama pemasaran. Oh, kalau untuk pemasaran, segmentasi okra ini seperti Mas Fatur tadi bilang, ini termasuk ke segmen herbs, di mana di Indonesia masih belum begitu mendunia, belum begitu familiar ya, sehingga pasar-pasar okra ini masih segmented. Biasanya orang-orang kota atau orang-orang yang memang paham dengan manfaat okra itu sendiri. Di pasar tradisional belum begitu banyak, Bu, tapi di supermarket sudah sangat banyak. Nah, mainnya ke supermarket baru ada okra. Jadi banyak sekali manfaatnya ternyata dari okra ini Pak ya. Tinggal bagaimana mengemas informasi ini menjadi salah satu kampanye. Teman-teman pasti ini adik-adik bisa lah bikin satu kampanye. Go okra. Ya, saya lanjutkan pertanyaan ke-22 dari Dimas Galih, SMKN 1 di Badak. Izin bertanya Pak, kalau kita beli benih yang diproduksi perusahaan, biasanya ada expired date-nya. Kalau benihnya dari kebun sendiri, apakah ada expired date-nya juga? Jika ada, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau apa tadi? Expired date. Kalau dari mana Bu? Ya, kalau dari
berbeda dari perusahaan sama kebun sendiri ya Bu. Iya. Ya, sebenarnya sama-sama mereka benih ini memiliki masa expired. Nah, kenapa pertanyaannya tadi adalah benih itu kalau beli di perusahaan ada masa expired? Karena itu adalah kebijakan pemerintah. Sudah ada kebijakan pemerintah. Jadi kalau kebijakan pemerintah ini, kalau sayuran biasanya itu 1,5 tahun masa expirednya. Walaupun kalau kita bisa simpan dengan kriteria yang tadi dijelaskan oleh sama Hamzah, kita bisa mungkin 3-5 tahun bisa bertahan. Ya, kalau kita bisa memaintain si benih itu dengan cara yang benar. Gitu. Kemudian kelemahan dari benih-benih yang produksi sendiri dengan produksi yang di perusahaan adalah tentunya penanganan awalnya saja sudah berbeda. Kita sudah menetapkan kadar air atau elemen untuk setiap varietas kan berbeda. Tapi kalau lokal bikin sendiri kita tidak tahu. Sehingga penurunan daya kecabarnya akan drastis kalau ada di suhu ruangan yang kalau di rumah kan kadang panas, kadang dibuka juga kemudian dipakai segala macam. Jadi apakah pertanyaannya yang dipanen di rumah itu bisa expired atau tidak? Tentu saja bisa expired. Masa expired itu bisa dilihat dari mana? Masa expired salah satunya harus dengan cara dites germinasinya. Ya. Dengan cara yang sangat mudah, tidak perlu harus dites dengan pakai media, tapi tadi kan ada pakai pasir ataupun pakai air saja. Ya, dan satu lagi untuk benih yang diproduksi di kami atau mungkin di pabrikan, salah satunya adalah untuk meningkatkan penghasilan para petani. Jadi mungkin ada beda ketika teman-teman punya benih yang ditabur begitu saja di pinggir rumah dengan benih yang dibeli di pertokoan hasil pabrikan. Karena nanti akan berbedanya itu salah satunya di hasil akhir. Karena biasanya kalau di pabrikan itu tujuannya salah satu tujuan pembuatan benih tersebut adalah meningkatkan hasil produksi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat jelas sekali. Pertanyaan ke-23, Satunggal Sekar SMKN 1 Bawen. Izin bertanya Pak, dari penjelasan di atas tadi, tingkat keberhasilan tanaman sayur buah rendah untuk para pemula. Lalu bagaimana cara para pemula untuk meningkatkan keberhasilan tanaman tersebut? Ya, kalau untuk para pemula, keberhasilan untuk bercocok tanam ya tadi ya. Yang pertama, ya, budidaya buah. Kenapa? Keberhasilan tanaman sayur yang rendah. Supaya meningkatkan. Itu tadi yang pertama itu kita belajar dulu teknik budidaya dari dasar. Yang pertama kita tanaman sayur daun. Setelah expert, kemudian kita pindah ke tanaman sayur buah. Bagaimana cara agar hasilnya agar tanaman buah tersebut berhasil. Sekali lagi, fungsi dari benih yang pertama adalah tumbuh, kemudian tugas dari manusia adalah melakukan pemeliharaan terhadap bibit yang sudah jadi, benih yang sudah jadi tadi menjadi bibit, kemudian menghasilkan produk akhir, baik itu buah, daun atau bunga. Nah, bagaimana cara agar berhasil? Ya salah satunya dengan kita lebih telaten mengikuti setiap ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang memang harus diberikan kepada tanaman buah itu sendiri. Karena dari mulai hama berbeda, penyakit berbeda, kemudian apalagi tanaman buah, biasanya karena memiliki aroma itu akan lebih kompleks, hama penyakitnya akan lebih, ya harus serius dihadapi. Baik, intinya itu adalah jam terbang ya Pak ya. Semakin sering kita menanam, melakukan kegiatan budidaya, mungkin semakin kita lebih expert lagi ya. Betul. Selanjutnya pertanyaan ke-24 dari Fadilah Sikri SMKN 2 Subang. Izin bertanya, bila menguji suatu benih tanaman, biasanya apa yang diamati dari pengujian tersebut? Bila menguji suatu benih tanaman, biasanya apa yang diamati dari pengujian tersebut?
Oh, ya, pengamatannya, kalau pengamatannya pertama dari biji dulu ya Bu ya. Biasanya nanti tuh dari segi fisiknya dulu. Fisik tadi kan saya disampaikan salah satu syarat. Misalkan ada fisik, ada satu varietas yang fisiknya berbeda. Misalkan ada yang sedikit cacat, ada yang gemuk fitur di sana. Apakah itu berpengaruh terhadap kecambah atau tidak? Nanti daya kecambah yang berbeda. Jadi yang diamati adalah fisiknya, kemudian lama atau waktu berkecambahnya, kemudian juga setelah berkecambah nanti ada ketinggian tanamannya seperti apa dengan treatment yang sama tentunya. Nah, setelah itu kalau misalkan tanamannya sudah berkecambah, nanti dalam masa pertumbuhan awal juga diuji lagi apakah pengaruh dari bentuk benih itu berbeda, itu akan berpengaruh ke hasil tanaman, misalnya tanamannya agak sedikit cacat atau tidak, atau segregasi atau tidak. Jadi yang diamati sangat kompleks. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi bagi teman-teman yang di lapangan untuk menentukan fitur tanaman, biasanya kalau dari benih ke fitur awal, dari situ jadi sampahnya masa kita, kemudian juga tanamannya bentuknya serang apa penyakit seperti itu. Ya, kompleks ya Bu ya, dari mulai perbenihan sampai akhir nanti biasanya kita amati. Ya, baik Pak. Mulai dari awal sampai akhir nanti Pak ya, sampai menghasilkan suatu produk. Kemudian pertanyaan ke-25 dari Muhammad Iksan SMKN 2 Subang. Apakah ada tanaman yang dapat dijadikan sebagai pengusir hama? Jika ada, contohnya apa? Tanaman pengusir hama. Oh, untuk pengusir hama, tanaman pengusir hama, salah satunya tadi bunga-bungaan. Begini, salah satu contohnya itu adalah tanaman, mungkin di tiap daerah tanaman ini beda-beda ya. Kita punya namanya marigold. Di daerah Jawa Barat disebutnya tai kot atau bunga tai ayam ya. Ya, dia biasanya akan lebih karena baunya tadi si hama ya, terutama hama tidak akan mengganggu si tanaman karena ada bunga marigold tersebut. Kemudian dari jenis herbs ataupun rempah, kita ada basil. Basil itu ya semacam kemangi, karena dia baunya menyengat, hama juga tidak akan suka. Serangga tidak akan suka. Itu ya Mas. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan 26 dari Syakila, SMKN 1 Cibadak. Izin bertanya, tipe urban farming seperti apa yang cocok untuk tanaman rambat, Pak? Tipe apa? Urban farming. Tipe urban farming seperti apa yang cocok untuk tanaman rambat? Mungkin karena tanamannya ini yang merambat-rambat ya Pak ya. Jadi mungkin perlu satu pengaturan khusus. Ya, tanaman rambat ini seperti yang tadi disampaikan ketika ada pertanyaan merambat di pohon seperti itu. Jadi pasti harus membutuhkan sinar matahari yang cukup bagus, kemudian lahannya juga tidak terlalu. Ya, baterainya. Kemudian lahannya juga tidak boleh terlalu sempit ya. Jadi kalau melihat dari dua persyaratan ini, saya rasa untuk tanaman dan taman rambat ini juga membutuhkan media yang lumayan banyak, sehingga untuk untuk tanaman-tanaman konsep vertikultur tidak cocok. Kemudian juga untuk tapi untuk hidroponik bagus juga, tapi tidak semuanya. Hidroponik bagus, tapi tidak semuanya. Kemudian yang paling cocok pada dari beberapa yang kemarin saya sampaikan adalah tipe konvensional. Kemudian juga itu juga bisa diimplementasikan untuk beberapa tempat seperti di rooftop, kemudian juga di gang sempit, walaupun gang sempitnya ini disesuaikan lagi apakah cahayanya dapat atau tidak. Kalau saya lihat, saya berikan waktu kepada Pak Rusli terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait dengan tugas praktikum yang akan dilakukan oleh para peserta. Saya persilahkan Pak.
Siap. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Senang sekali hari ini bisa bergabung lagi. Ya harusnya ini tadi Kang Hamzah ya sama Pak Fatur menyampaikan masalah praktikum ya yang kita minta untuk dilakukan, teman-teman, praktikum budidaya pertanian. Nah, simpelnya seperti ini. Jadi besok kalau nggak salah kita akan berbicara lebih ke teknis ya, teknis praktikum bagaimana budidaya pertanian di pekarangan dari penyemaian sampai pindah tanam. Nah, Bu Lili, jelas mendengar saya? Jelas, Pak. Iya Pak, saya jelas mendengar Pak. Jelas sekali. Oh, oke, baik. Ya baik. Saya share screen ya. Ini tentang, sebentar, saya share screen. Oke, ini bisa terlihat ya, screen yang saya sampaikan. Jadi, kita akan membuat praktikum untuk penyemaian. Bagaimana teknik penyemaian, apa media tanam yang akan digunakan dalam penyemaian, benih-benih apa saja yang akan disemai dan sebagainya. Ini secara detail besok akan ada praktikum mengenai hal ini. Besok akan ada penjelasan mengenai hal ini dan juga mungkin sekaligus training. Nah, yang akan dibawakan oleh Pak Iqbal kalau saya tidak salah. Nah, jadi nanti akan ada tugas kira-kira ya yang disertakan sebagai lampiran termasuk dalam kriteria penilaian di ujungnya nanti dari kompetisi yang dilakukan. Nah, jadi untuk praktikum penyemaian ini sangat simpel sebenarnya. Nanti diperlukan alat-alat yang diperlukan adalah satu buah pot tray yang ukuran 3 cm atau yang pokoknya yang isinya 105 lubang gitu ya. Kemudian ada media tanam, nanti media tanam besok akan dijelaskan, yaitu ada tanah gembur, arang sekam dan pupuk kandang yang harus dicampur seperti itu yang perlu disiapkan. Kemudian berikutnya adalah sprayer ya, karena kalau semaian nanti diajarkan bahwa kalau kita siram pakai gembor atau kita siram pakai selang itu akan hancur berantakan. Jadi diperlukan sprayer nanti untuk persemaian kita. Dan kemudian adalah benih sayuran cap panah merah. Benih sayuran cap panah merah ini kita akan minta untuk siapkan 3 jenis benih, yaitu benih sayuran daun 2 buah sayuran daun yang tadi dijelaskan oleh Pak Fatur mungkin ya, tentang apakah itu kangkung, bayam, atau seledri, atau kangkung, bayam, atau sawi-sawian gitu ya, pakcoy itu. Nah itu, dan kemudian 1 benih sayuran buah. Sayuran buah ini bisa tomat, ketimun, terong, cabai, itu sayuran buah. Nah, jadi nanti tolong disiapkan ini. Mohon maaf, sebenarnya kita akan berikan ke seluruh peserta ya, bukan ke pemenang saja, ke seluruh peserta kita akan berikan souvenir berupa salah satunya adalah benih-benih urban farming dari cap panah merah. Tetapi karena dalam praktikum ini kita perlu cepat penyediaannya, jadi saya minta agar ini bisa dicari saja di toko-toko terdekat, yaitu bisa dicari di Superindo atau di S-Hardware atau juga di Alfamidi nggak ada di toko Trubus atau di toko Farmers Market, Ranch Market, dan Hypermart. Nah, tapi ya tolong siapkan 2 jenis sayuran daun dan 1 sayuran buah. Nah, karena kita dalam kondisi COVID-19 ini, jadi saya harap karena ini tim terdiri dari 5 peserta, bisa saya sarankan adalah masing-masing dari 5 peserta ini 3 orang nanti yang bertugas sebagai orang yang melakukan praktek persemaian di rumah masing-masing, ya di pekarangan masing-masing. Kalau bisa di pekarangan yang
paparan mataharinya cukup banyak ya, 4 sampai 8 jam sehari itu yang dibutuhkan. Dan kemudian 3 orang ini yang akan melakukan persemaiannya, perawatannya, membuat fotonya dan sebagainya, untuk kemudian data-data ini dikompil dan diolah oleh 2 rekan yang lain. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalau kurang jelas, besok akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh Pak Iqbal ya. Nah, kemudian dari percobaan praktikum ini, nanti silakan dibuat laporannya dalam bentuk tabel saja supaya gampang. Nah, jadi jangan khawatir bahwa ini harus berhasil semua. Ya, jadi misalnya dari 100 percobaan yang ternyata yang tumbuh hanya 50 atau cuma 60, nah itu silakan dilaporkan saja apa adanya, gitu ya, jangan nggak perlu disulap gitu. Jadi seadanya saja. Nah, nanti bentuk tabelnya kalau misalnya akan disempurnakan nanti akan diberitahukan besok untuk lebih jelasnya. Tapi kira-kira seperti ini. Sebentar, saya ada di. Oke. Nah, kelihatan ya? Nah, ini nanti jadi pengamatannya adalah saya minta diamati itu setiap 3 hari sekali. Ya, ada foto-fotonya dan ada pengukuran parameternya setiap 3 hari. Yaitu di hari pertama menyemai, kemudian hari ketiga ini harusnya sudah berkecambah, ya, sudah sprout. Kemudian di hari ke-6, di hari ke-9, dan di hari ke-12. Ya, jadi ada 5 tahap itu. Nah, apa yang perlu dilaporkan kira-kira adalah, ini terlihat nggak ya yang gambar tabelnya? Pak, tabelnya belum nampak, Pak. Kita masih ada di foto alat dan bahan praktikum. Gitu, oke. Saya sebentar ini. Oh, ngaco nih saya bukanya. Saya salah buka file. Oke. Bentar, saya ulangi. Saya start sharing. Oke, ini ya. Nah, jadi ada pengamatan hari pertama, ketiga, ke-6, ke-9, dan ke-12. Nah, di situ nanti akan dilihat bahwa pertama ini untuk komoditi pakcoy misalnya. Di hari pertama ada fotonya, hari ketiga, ke-6, ke-9, ke-12. Nah, itu nanti akan dilihat berapa jumlah tanaman yang tumbuh. Silahkan kalau mau di capture berapa tinggi rata-rata tanaman, diukur sampling lah ya beberapa, kemudian berapa jumlah daun, terus kemudian ada fenomena apa yang terjadi, misalnya tumbuhannya layu, tumbuhannya rusak, dan seterusnya, disertakan dengan foto-foto. Setelah itu dari setiap komoditi tersebut bisa ditarik kesimpulannya seperti apa. Oh, ternyata kalau tanamannya tidak disiram mati gitu dan seterusnya ya. Itu kesimpulan umumnya seperti apa. Nah, kira-kira sih seperti itu, simple saja. 3 orang melakukan proses persemaian ya untuk 3 komoditi, 2 sayuran daun, 1 sayuran buah. 2 orang lainnya tolong mengcompile laporan-laporan ini dan dibentuk dalam satu tabel nanti yang dilampirkan dalam hasil presentasi kompetisi. Seperti itu kira-kira Bu Lili, Bu Tantri, yang saya ingin sampaikan. Nanti sekarang kan kita akan balik lagi ke Pak Fatur dan Pak Hamzah. Nanti silakan kalau ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Fatur dan Pak Hamzah, saya persilahkan. Begitu ya, kira-kira ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih Pak Rusli atas penjelasannya terkait dengan praktikum. Kita lanjutkan kembali ke sesi tanya-jawab yang tadi sempat terputus sebentar. Silahkan Ibu Tantri diambil alih untuk memandu sesi tanya-jawab. Apakah Pak Fatur dan juga Pak Hamzah sudah ada di Zoom kembali? Oke, sudah. Oke, Bu, silahkan Bu. Laupet ya, tiba-tiba. Mohon maaf, laupet di kami. Ya, saya lanjutkan lagi Pak Fatur. Ya. Ini tadi sudah sampai pada pertanyaan ke-27 dari Dewa Resandi SMKN 2 Batu.
Pak, apa yang dimaksud tes DNA pada benih? Dan kenapa tes DNA kok hanya ada di Purwakarta? Dan kenapa kok di Jember nggak ada? Baik, tes DNA pada benih. Sama dengan tes DNA yang ada di sinetron sebenarnya ya. Jadi untuk mengetahui asal-usul benih itu dari mana, siapa ibunya, siapa bapaknya, dan bagaimana sifat yang diwarisi oleh ibu dan bapaknya, layak atau tidakkah disebut benih yang berkualitas. Itu fungsi dari tes DNA. Kemudian kenapa DNA marker tadi hanya ada di Purwakarta, tidak ada di Jember? Itu kami lakukan semata-mata hanya agar semua benih yang berkualitas itu, hasil dari tes-tes tersebut terintegrasi, terpusat di Purwakarta, gitu. Lebih memudahkan pendataan, pendistribusian dan sebagainya di Purwakarta begitu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan ke-28 dari Miasani Mailani, SMKN 2 Subang. Mohon izin bertanya, jadi ini menurut yang saya tahu itu gak semua tanaman bisa ditanam di dataran tinggi atau dataran rendah. Kalau dari benih cap panah merah, apa bisa ditanam di semua kondisi atau tidak? Oke, ya, betul. Untuk tanaman itu sesuai dengan ketinggian suhu dan iklim sekitarnya. Tidak semua tanaman bisa ditanam di daerah tinggi dan daerah rendah. Namun di kami ada salah satu uji, namanya uji adaptasi, agar tanaman-tanaman tersebut bisa ditanam di dataran rendah. Sebagai contoh, produk-produk dari benih panah merah kemasan personal pouch untuk urban farming, itu salah satunya adalah tanaman yang tumbuh di dataran tinggi, kemudian diadaptasikan di dataran-dataran rendah. Ada beberapa yang memang, ada banyak yang memang bisa, akhirnya bisa ditanam di dataran rendah. Mas Fatur? Ya, intinya pada saat awal kemarin disampaikan bahwa kita perusahaan benih kurang lebih 150 jenis varietas yang sudah kita launching ke pasaran. 150 itu tidak sedikit ya, cukup banyak. Nah, di sini juga yang membedakan dari 150 ya salah satunya adalah adaptasinya. Ada cabai yang khusus dataran tinggi, ada cabai yang khusus dataran rendah, ada cabai yang bisa ditanam di dataran tinggi sampai dataran rendah, ada cabai yang bisa ditanam di dataran rendah ke menengah, ada menengah ke atas. Jadi komplit ya? Komplit. Jadi kami punya berbagai macam jenis varietas yang disesuaikan dengan ketinggian tempat yang ada di seluruh Indonesia. Khusus untuk urban farming ini, dari 150 kurang lebih sekitar 80-an lah ya, 80 varietas ini sudah bisa diadaptasi di kota-kota besar yang ada di Indonesia yang notabene berada di dataran rendah. Ada juga beberapa dataran menengah ya, kalau tinggi jarang. Jadi intinya betul, ada yang dataran tinggi, ada dataran rendah. Tapi semua kebagian? Semua kebagian. Intinya sebagai konsumen harus cerdas memilih benih mana yang tepat untuk wilayahnya masing-masing. Baik, Bapak, berhubung waktunya tinggal 5 menit lagi, dan ini hanya tinggal 4 pertanyaan, kita lanjutkan saja Pak ya, mungkin jawabannya singkat-singkat saja, biar peserta terpuaskan dan pertanyaannya bisa terjawab. Kemudian untuk pertanyaan ke-29 dari Tri Ramadhani, SMKN 1 Bawen, misal kita udah beli benih kemasan, setelah ditanam beda dengan yang lain, misal di cabai atau di terong, kayak ada kuning atau terkena virus kuning, ini bagaimana Pak? Mohon maaf diulang Bu. Kalau kita membeli benih, itu kalau misalkan terkena virus kuning, itu bagaimana? Oh, virus kuning. Oh ya. Ya, jadi semua varietas ini kayak tomat, terong, cabai yang kita jual tuh ada yang memang orang mungkin bilangnya secara gampangnya antivirus ya. Antivirus ini bukan berarti anti segala virus atau anti benar-benar anti, tapi titer atau kadarnya itu, kadarnya. Ada yang kalau 100% tidak tahan virus berarti bukan antivirus, tapi mungkin kadarnya yang berbeda. Misalkan ada yang 70%, antivirusnya 70%. Disesuaikan dengan lingkungan dan musim dan tempat yang ada di situ.
Di kami juga seperti itu. Antivirus itu bukan berarti misalkan untuk virus-virus tertentu tuh dalam kondisi misalkan suhu sekian tidak kena, tapi suhu sekian kena, tapi kenanya tidak begitu banyak, misalkan 5%, nah seperti itu. Karena kita meminimalisir dengan kualitas benih yang antivirusnya ini, meminimalis seminimalis mungkin, tidak 100% ya. Akhirnya kalau 100% mustahil ya, karena jarang. Jadi yang tadinya produk A itu si cabai ini 80% terkena, kita punya yang mungkin hanya 10% kalau misalkan kondisinya mendukung terkena. Jadi bagaimana cara penanggulanginya? Virus agak susah, jadi harus dicabut sedini mungkin. Ya. Penanganan virus salah satunya adalah untuk pemusnahan tanaman yang terkena sebelum merambat ke yang lain. Kemudian salah satu ciri tanaman tersebut kena virus itu yaitu daunnya kuning. Makanya mungkin tadi virus kuning, karena salah satu cirinya adalah daunnya menguning. Baik Bapak, 3 lagi Pak ya? 3 lagi dari Toriah SMKN 2 Subang. Apakah tanaman rempah sering terkena penyakit? Jika iya, bagaimana cara pengendaliannya Pak? Tanaman rempah? Tanaman rempah. Sering Rempah yang terkena penyakit. Jika iya, bagaimana cara pengendaliannya? Ya, kalau tanaman toga sama tanaman herb yang tadi saya sampaikan kelompoknya itu kan banyak sekali dikonsumsi fresh ya, segar, daunnya juga dikonsumsi banyak. Saran saya penggunaannya adalah metode organik atau semi organik lah ya. Kurangi penggunaan pestisida atau bahan-bahan kimia. Kalau ngomongin masalah penyakit, dampak penyakit semuanya banyak. Tapi memang mungkin karena saya nanam di sini banyak, ada oregano, ada basil, ada juga pernah nanam dill juga. Karena aromanya itu menyengat, mungkin nanti ada bisa praktek sendiri kalau misalkan ada benihnya. Itu aromanya menyengat sehingga hama cenderung lebih sedikit. Hama ya, hama ini kalau memang. Tapi kalau penyakit dengan curah hujan yang cukup tinggi biasanya busuk ada. Tapi kalau misalkan tanaman-tanaman rempah yang punya batang-batang yang keras biasanya tahan. Tapi secara umum tanaman rempah ini bandel sih untuk ditanam di pekarangan. Jadi sangat aman lah kalau buat saya. Ya, karena mengeluarkan aromaterapi yang betul. sangat menyengat ya Pak ya. Kemudian saya lanjutkan lagi Pak, S31 Nur Kolisa dari SMKN 1 Bawen. Izin bertanya, pasir yang untuk uji coba itu menggunakan pasir khusus atau bisa memakai pasir apapun, Pak? Pasir khusus atau segala jenis pasir untuk sentes? Ya, kalau untuk tes, uji coba itu bisa menggunakan pasir apa saja, yang penting harus steril. Jadi tahap pertama, sterilisasi pada media pasir tersebut. Setelah itu, setelah penggunaan, karena ini untuk uji coba kualitas, maka si pasir tersebut tidak perlu digunakan kembali. Jadi pasir apa saja boleh? Pasir apa saja boleh ya. Yang terakhir Pak, dari Rizky Ardian, SMKN 2 Batu, izin bertanya, saya pernah menanam benih sayur expired tapi bisa tumbuh seperti benih yang belum expired. Apakah mempengaruhi hasil akhir seperti cita rasa dan bisa membuat keracunan? Dari benih yang expired tidak. Expired dan tidak expired, seperti yang tadi saya bilang, expired itu kan adalah masanya pemerintah, penetapan pemerintah, betul ya. Jadi pemerintah menetapkan begitu, ada yang 1 tahun atau jagung itu 9 bulan, bunga itu 1 tahun, sayuran itu 1,5 tahun. Itu penetapan pemerintah. Tapi padahal si benih itu di masa itu setelah itu masih hidup sebenarnya, kalau apalagi kalau kita penanganannya lebih bagus ya, dan tidak terlalu banyak keluar masuk. Betul. Kalau ngomongin masalah merubah cita rasa, kemudian nutrisi sama sekali tidak. Jadi yang membedakan adalah germinasinya yang tadi expired misalkan sampai 99%, ketika sudah masa expired mungkin 80% yang tumbuh atau 50%. Ya. Tapi ketika dia ditanam tidak akan mempengaruhi apapun rasa. Asalkan perlakuan benih itu sesuai yang tadi saya bilang, salah satunya adalah penyimpanan yang benar, maka expired tersebut akan cukup lama. Sebenarnya tadi yang dibilang Pak Batur bahwa sebenarnya expired benih kita itu lebih dari 3 tahun, tapi kebutuhan pemerintah atau keputusan pemerintah tidak boleh lebih dari 2 tahun, maka kami mengikuti itu. Jadi kalau Mas atau Mbak yang menanam dan ternyata tumbuh, memang harus tumbuh, memang masih bisa tumbuh.
Ya, terima kasih. Yang membedakan berarti hanya daya kecambahnya saja, Pak, ya, yang mulai mengalami penurunan. Ya, betul. Ya, baik Bapak. Satu persatu pertanyaan sudah selesai dan sekarang ya sudah selesai semua, sudah terjawab dan sudah terpuaskan dari peserta. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak pelatih. Kemudian saya juga sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Dan selanjutnya saya serahkan acara kepada Agri Pro Fokus Indonesia. Terima kasih Bu Tantri sudah memandu kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Fatur dan Pak Hamzah yang sudah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan dari peserta. Ya, juga kepada Bapak Ibu guru yang hari ini lengkap semuanya dan menjadi panitia juga. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi kita semua ya pada hari ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Sampai bertemu di sesi pelatihan online yang ketiga besok tanggal 28 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB. Masih dengan di Zoom room yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.